nggak ketemu sama konsulen ya, yang kayak dosen gitu kan, dosen yang galak atau yang mungkin menurut kita aduh deg-degan nih saya kalau sama ini gitu, atau mungkin dari cerita-cerita teman nanti kamu kalau dapat konsulen ini nanti kamu gini loh gitu. Nah pernah nggak ada di posisi mendapatkan konsulen ataupun juga dosen yang seperti itu? Kayak tiap stase pasti ada gitu sih. Sering saya biasanya kalau ujian saya tuh dapatnya yang paling gitu. Iya, jadi gimana itu? Ya kayak kalau biasanya kayak teman-teman udah bilang dosen ini kayak gini kayak konsulen ini gini, tapi saya kayak mikirnya ya udah kayak gitu. Kalau nggak gini kapan saya bisa merasakan kayak diajar sama dosen yang kayak gitu loh Mbak, kayak nggak selalu enak terus gitu. Jadi jangan enak terus aja, kayak yang coba hal yang lain. Malah kayak saya merasa tertantang dan kayak suka gitu. Keren. Kayak waktu stase mayor itu kan sering banget kayak biasalah dimarahin kayak ditanya-tanyain kayak apa itu, jadi kayak tapi ilmunya dari situ tuh banyak. Semakin kita kayak bikin kesalahan terus kita tahu salah itu apa, terus jadi inget gitu langsung. Kalau saya tuh gitu, sekali bikin kesalahan apa terus inget, malah kayak harus salah dulu kayak gitu. Oh ya, sebenarnya juga kalau misalkan kayak guru, pengajar gitu ya, dosen ataupun juga konsulen atau apalah itu namanya yang ngajarin kita, kalau dia lebih istilahnya kayak lebih galak gitu, itu sebenarnya lebih dapat loh. Kalau yang saya rasa, maksudnya lebih nancep daripada yang misalkan yang sabar gitu, kayak yang terlalu ngemong gitu, yang itu justru kayak kita merasa berarti ya gue udah benar gitu ya, kayak merasa gitu ya, kayak slowback jadinya, kayak nggak berusaha lebih lagi. Nah itu berarti kalau kamu gitu. suka yang ini ya? Iya, kayak itu kayak memacu berarti masih kurang apa gitu. Ya kayak gitu sih Mbak, kayak nggak mikirnya ya udah kalau dimarahin ya udah kayak gitu. Nggak yang terlalu dipikir itu udah lupakan gitu, pasti dokternya juga lupa besoknya itu udah baik lagi kayak gitu, soalnya biasanya kayak gitu. Kalau kamu kayaknya nggak pernah dapat yang itu ya, yang galak-galak gitu? Galak kalau ujian kayaknya termasuk yang nggak sering dapet sih. Kalau ujian ya, tapi kayak aman gitu ya? Termasuk aman sih gitu. Ya, tapi kalau untuk menjalani stase ya beberapa sih. Tapi sebenarnya yang bikin responnya lebih kerasa, lebih sensitif tuh karena kita justru karena terlalu takut sih. Maksudnya kalau misalkan kita lebih rileks, lebih santai aja melihat dokternya atau konsulennya itu, ya kita bakal lebih biasa aja sih. Kayak Ata mungkin tadi menyikapinya. Tapi kalau kita udah dari awal udah masang takut gitu, orangnya nyeremin gitu, bakal lebih kerasa sih gitu. Kalau beliau tuh nyeremin gitu. Jadi menurut saya sih bener kata Tata tadi, memang kita kalau koas namanya kita belajar ya. Menurut saya salah satu ini ya pesan gitu ya yang saya tangkap sudah mau selesai koas ini kita nggak usah terlalu takut buat berbuat salah sih dalam belajar gitu ya. Karena mungkin saya termasuk orang yang awal-awal gitu itu takut banget buat salah, karena kayak pengennya kan perfect gitu kan. Kalau mungkin di preklinik bisa gitu ya, karena emang nggak terlalu interaksi sama kegiatan ke pasien gitu kan. Tapi kalau udah koas itu kayak mustahil gitu ya. Kayaknya seperfect-perfectnya pasti pernah salah pasti gitu. Ada ya. Jadi pada akhirnya nggak bisa meminta diri kita itu perfect banget di koas sih. Intinya kalau salah itu hal yang wajar banget gitu. Dan menurut saya itu salah satu hal yang pesan buat kita semua sih, utamanya kelas-kelas muda nantinya gitu. Jangan takut buat berbuat salah gitu. Maksudnya berbuat salah itu untuk eksplorasi keilmuan ya, bukan memang sengaja buat salah. Gitu, ya. Jadi berani aja take the challenge gitu ya, ambil aja challenge-nya. Ya kalau kayak Ata tadi ya berani sama dosen-dosen yang lebih gila bukan gitu. Berani maksudnya dihadapi ya. Itu mungkin bisa lebih dapat ilmu lebih banyak sih gitu, dan dapat challenge lebih banyak lagi. Iya, emang sebenarnya yang bisa kontrol diri itu kan ya kita sendiri gitu kan ya. Kalau misalkan kita udah dari awal udah takut ya istilahnya kayak kita ketemu sama orang itu bakal ini nyeremin gitu. Padahal sebenarnya enggak kok. Siapa tahu hanya sekedar cerita. Apalagi kan kalau cerita mungkin yang ini merasanya ini belum tentu kita pun juga merasakan hal yang sama gitu kan ya. Kadang kan orang juga sikapnya beda-beda. Ke orang ini seperti ini, orang ini kayak gitu. Oke. Kalau kembali lagi ke kebugaran dan juga kesehatan ya. Pola makan kalian tentu sudah tahu ya kan. Kayak diet aja misalkan nggak boleh ini gitu. Nah, kalian kan sebenarnya udah tahu ya, udah punya ilmunya gitu. Nah, dalam prakteknya keseharian seperti apakah dokter muda? Gimana ini makannya? Kalau tadi Yoga kan termasuk orang yang
nggak bisa gemuk, jadi makan apa aja oke lah bisa gitu ya. Nah, kalau saya sih mungkin dari gennya punya potensi untuk gemuk tinggi. Oh, dari gen ya, gitu ya. Sehingga saya saya merasa semenjak kuliah preklinik gitu ya, utamanya di pertengahan sih gitu ya, kita udah cukup memahami tentang bagaimana tubuh kita bekerja gitu. Jadi saya udah mulai konsumsi gula itu dikit banget. Dikit banget dalam kayak misalkan kita minum teh, minum kopi ataupun konsumsi dapur lah gitu, itu memang dikit banget gulanya. Bahkan dulu itu pernah bener-bener zero sugar gitu. Wow. Jadi bener-bener kopi pahit itu ya udah ditelan gitu. Dan karena udah terbiasa minum kopi yang manis dikit itu tuh udah manis banget gitu. Oh, udah kayak rasa. Iya, karena udah lama banget no sugar gitu. Karena memang kan yang bikin gemuk kan ya memang konsumsi dari gula gitu kan. Ya salah satunya gula itu sendiri atau nasi gitu kan, juga outputnya nanti juga jadi gula gitu kan. Jadi saat itu pun saya awal-awal masih pola makannya kan 3 kali sehari ya gitu. Jadi berat badannya ya nggak seperti sekarang gitu ya, maksudnya cepet banget naiknya gitu. Apalagi saya itu tipikal kalau misalkan lagi dapat stresor justru konsumsinya naik gitu, maksudnya malah makan. Kalau ada kan orang yang stres mungkin malah jarang makan atau jadi telat makan kayak nggak nafsu gitu ya. Nafsu, tapi malah saya kalau misalkan dapat stresor gitu malah pengen sambil nyemil makan gitu ya. Jadi malah justru ketika saya dapat stresor banyak itu malah cepet gemuk gitu. Karena kompensasinya justru makan gitu. Nah makanya setelah itu saya melihat, wah ini gimana ya kalau kayak gini. Jadi saya harus memilih mengkat hal-hal yang memang bisa naikin BB-nya. Salah satunya saya kemudian biasanya sering puasa gitu kan, sering puasa gitu ya. Kemudian juga makannya. Dan kebetulan entah kenapa saat puasa itu saya kalau makan pagi sering ngantuk kan. Kecuali kalau lapar banget baru makan. Sehingga saya kalau koas itu kalau pagi saya jarang makan. Biasanya nggak siangan jam 11 atau habis duhur sekalian gitu. Supaya nggak ngantuk. Soalnya kalau udah koas pagi ngantuk itu kayak ganggu banget gitu. Udah mau ke pasien ngantuk gitu kan. Apalagi kan udah kadang Maya misalnya tidurnya malam gitu ya. Terus paginya makan ngantuk, aduh habis dah kayaknya. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak susah banget gitu membuat melek gitu. Makanya biasanya saya pagi jarang makan. Jadi sekarang saya sehari itu mungkin makan seringnya sekali aja. Atau mungkin 2 kali, itu mungkin rata-ratanya 2 kali. Tapi kalau 3 kali hampir nggak pernah, kecuali kalau lagi pulang. Kalau lagi pulang itu beda lagi. Masakan ibu terlalu enak sih. Terlalu enak untuk dilewatkan gitu ya. Apalagi untuk kalian-kalian yang jauh dari ibu gitu kan. Kadang juga pengen dimasakin. Kadang misalkan aku pulang nih, tolong masakin ini. Kadang kan gitu ya ke ibu gitu. Gak usah minta sih, udah dimasakin tiba-tiba ya. Enggak, kadang kan suka pengen, kamu tuh sukanya apa gitu, atau kamu tuh pengennya apa gitu kan. Kadang ibu juga suka tanya seperti itu ya. Kalau kamu untuk makan gimana nih? Kayaknya ideal banget ya. Enggak juga sih. Kalau saya berusaha 3 kali sehari kalau makan, soalnya udah kebiasaan dari dulu itu pasti harus sarapan. Kalau nggak gitu nggak bisa fungsi kalau nggak makan itu. Kayak biar ada tenaga gitu. Nah kalau terus sayur itu suka banget. Kalau sayur pokoknya nggak bisa kalau nggak ada sayurnya. Kalau saya gitu, cuman buah agak sulit. Sekarang kayak berusaha apapun, setiap makan pasti ada buahnya, kayak berusaha itu. Kayak gitu. Itu sayur itu dalam bentuk dioseng, tumis atau apapun, direbus atau mentah kayak gitu. Jadi memang harus sayur ya. Kadang kan ada orang yang harus sayur karena ada kuahnya. Jadi ngincernya itu kuahnya biar nggak seret gitu loh. Jadi pengennya harus makan ada sayurnya. Maksudnya sayurnya ada kuahnya gitu. Kalau kamu nggak ya murni sayur gitu. Iya, soalnya dari kecil udah kayak makanan dikasih sayur banyak gitu. Emang dibiasain gitu sayurnya. Cuman kayak buah itu masih kayak ogah-ogahan gitu. Kayak nggak suka atau bukan, males aja. Suka sih suka. Kayak males ngupas kayaknya. Iya benar. Nggak salah. Kalau dikupasin mau deh. Iya, kalau udah dicepain semuanya gitu udah langsung ya. Biasanya kan kalau di rumah di kulkas udah tinggal ngambil gitu ya. Kalau di sini kan biasanya masih effort ya. Gampang-gampang aja. Paling gampang pisang. Ya, biasa sering. Kalau pisang itu sering. Soalnya kan gampang ngupasnya, nggak perlu kayak. Iya, nggak perlu pisang. Yang kayak nanas gitu. Atau apa itu. Itu susah ya. Ngupas salak bisa? Bisa. Kirain nggak bisa ngupas salak. Iya, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Oh iya ya, saya baru tahu ya. Saking sultannya ya. Saking sultannya. Kamu nggak tahu kabar itu?
Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Lo kan nggak tahu. Nia Ramadhani nggak bisa ngupas salak, dia nggak tahu caranya gimana buka salak. Oh gitu ya. Iya. Itu siapa aja juga nggak tahu saya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Kayak berasa langsung TikTok. Kemana aja ya saya selama ini ya, saya juga bingung. Iya, sekelas Nia Ramadhani nggak tahu ya. Kalau kamu tahu nggak? Tahu. Oh ya, alhamdulillah saya ada temennya. Berarti yang nggak ada temennya dia. Iya ya, kok sampai nggak bisa ngupas salak ya, tapi kamu alhamdulillah bisa ya. Bisa kalau ngupas. Apalagi kalau makannya ya. Iya, kalau bisa. Tapi kalau ngupas nanas itu aku juga nggak bisa loh. Saya nggak rapi aja, Mbak. Kayak maksudnya kebanyakan dagingnya yang kebuang. Oh, jadi sayang ya. Iya. Pakai itu yang ada nyubit. Oh ya, ada sih, ada emang alatnya ya kalau untuk nanas ya. Itu kan gitu. kalau yang cara yang orang tua itu kan muter. Yang muter ya, sampai bagus itu. Kamu kira-kira bisa? Bisa. Tapi pakai yang itu, yang di. Ini mah yang tradisional. Yang tradisional mah kelamaan dah. Enggak juga sih, kan kalau udah ahli. Gitu ya. Enggak terbiasa berarti. Oh iya, enggak terbiasa. Soalnya ada alatnya, jadi ya udah digini-giniin gitu. Kan lebih cepat untuk ngambil matanya. Oh iya, bener.